Waalaikumsalam. Eh, Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan yang tercinta, terima kasih telah hadir dalam acara Open House Program Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya Desti Fitriani, staf akademik dari program Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi yang sore ini akan memandu acara rangkaian kegiatan yang akan memperkenalkan program magister maupun doktoral ilmu akuntansi FEB UI yang merupakan sebuah program akademik unggulan yang berorientasi pada keilmuan yang kuat, riset yang berdampak, dan jaringan profesional yang luas. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk menghangatkan suasana, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Boleh kita pinjam cakepnya ya? Jalan-jalan ke pasar lama, Cakep. Cakep, membeli kue dan bunga melati. cakep. Mari lanjut studi bersama di FEB UI, tempat ilmu dan integritas bersatu pasti. Cakep, Bu Desti. Oke, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, sesi pertama kita sebelum memaparkan mengenai program magister dan doktoral di Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sharing riset yang akan dibawakan oleh Bapak Panggah Tri Wicaksono PhD yang merupakan staf akademik dan juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan topik penelitiannya yang berjudul Integrating Tax Education into University Curriculum, a Case Study in Indonesia. Topik ini sangat penting ya di tengah kebutuhan nasional akan peningkatan literasi pajak, khususnya di kalangan generasi muda. Kajian ini membahas bagaimana nantinya kurikulum universitas bisa dirancang supaya lebih membumi dan berdampak dalam membentuk warga negara yang taat pajak serta sadar fiskal. Namun sebelumnya lebih dahulu saya perkenalkan Bapak Panggah Triwicaksono. Ini adalah alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2008 dan menamatkan sarjananya di 2012. Lalu di 2013 beliau melanjutkan master di University of Birmingham di Inggris dan pada tahun 2019 melanjutkan program doktoral di University of Canterbury, Christchurch di New Zealand. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, kepada Bapak Panggah Triwicaksono PhD, kami persilakan untuk menyampaikan sharing risetnya. Baik, terima kasih Bu Desti untuk perkenalannya. Ya, jadi eh, terima kasih saya ucapkan kepada PPIA dan Bu Desti ya atas kesempatannya untuk sharing mengenai riset yang pernah saya lakukan pada saat saya mengambil S3, gitu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah bisa terlihat share screen-nya? Oke, baik. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Desti ya, saya pada saat saya baru menyelesaikan untuk studi S3 tahun lalu dari University of Canterbury di New Zealand, dan ini merupakan riset yang saya lakukan pada saat saya melaksanakan program studi S3 tersebut. Ya, jadi harapannya mungkin nanti sharing yang sedikit ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, dan mungkin bisa menjadi apa ya, pemantik ide-ide baru begitu ya untuk Bapak Ibu yang nantinya akan memulai studi baik itu S2 ataupun S3 di PPIA FEB UI. Baik, ya, jadi riset ini pada dasarnya mengenai integrasi pendidikan pajak di kurikulum pendidikan tinggi, ya, yang mana saya menggunakan studi kasus untuk Indonesia. Pada dasarnya latar belakang dari studi ini ya mungkin nanti ini bisa dilihat gitu ya, tapi saya ingin cerita saja mengenai riset saya ini. Jadi latar belakangnya pada saat itu Direktorat Jenderal Pajak memang sedang merencanakan program yang namanya adalah inklusi kesadaran pajak gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan ada yang juga mengetahuinya. Yang kemudian memotivasi saya untuk, wah menarik sepertinya untuk membahas mengenai pendidikan pajak yang merupakan salah satu aspek penting dalam sistem self-assessment yang juga digunakan di Indonesia.
Ya, sebagaimana mungkin diketahui bahwa di Indonesia menggunakan self-assessment system, yang mana ini intinya adalah wajib pajak itu akan lumayan banyak, gitu ya, dari mulai mendaftarkan, kemudian nanti ada melakukan pembukuan, mencatat, begitu ya, kemudian melaporkan dan melakukan pembayaran, semuanya didasarkan pada asesmen yang dilakukan oleh masing-masing wajib pajak. Nah, oleh karena itu, untuk bisa melakukan itu semua, maka diperlukan sesuatu yang namanya pengetahuan mengenai perpajakan yang memadai. Nah, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semuanya juga sudah lapor SPT misalnya. Pada saat kita lapor SPT, kita kadang bingung ini mengisinya maksudnya seperti apa gitu ya. Bahkan mungkin kita yang punya background misalnya di bidang akuntansi ataupun yang di bidang yang relevan, sebenarnya kita juga masih bingung. Apalagi kemudian teman-teman atau masyarakat yang tidak pernah punya exposure mengenai pengetahuan tersebut. Nah, terkait dengan pengetahuan pajak ini menjadi suatu aspek yang penting ya, dan melakukan berdasarkan riset-riset sebelumnya juga ditemukan bahwa pengetahuan pajak ini merupakan salah satu determinan dari kepatuhan pajak, begitu. Oke, nah oleh karena itu kemudian muncul peran otoritas pajak untuk bisa mengedukasi para wajib pajak, para masyarakat untuk bisa mematuhi atau memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, isu edukasi perpajakan ini sedang berkembang, gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dikembangkan lebih lanjut untuk penelitian oleh penelitian Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ya, jadi isu ini berkembang karena ada pergeseran begitu ya dari yang tadinya kepatuhan pajak itu didasarkan dari yang sifatnya lebih koersif ya, jadi ada sanksi misalnya begitu ya, ada penalti gitu. Nah, kemudian dilengkapi dengan yang sekarang lebih banyak dibahas adalah dari sisi salah satunya adalah melalui proses edukasi ini, begitu. Nah, kalau kita berbicara edukasi perpajakan sendiri, sebenarnya bentuknya bermacam-macam. Jadi misalkan Bapak Ibu memperoleh informasi melalui website, itu juga merupakan salah satu bentuk edukasinya. Atau misalkan Bapak Ibu datang ke kantor pajak, kemudian berinteraksi dengan petugas pajaknya, kemudian memperoleh beberapa informasi, itu juga merupakan salah satu bentuk edukasi perpajakan. Nah, tapi yang kemudian menjadi fokus dari penelitian ini adalah proses edukasi yang sifatnya lebih terstruktur atau lebih formal, di mana edukasi ini ada di dalam kelas, gitu ya, settingnya formal, kemudian juga dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Nah, ini argumentasinya adalah bahwa ini bisa menjadi suatu investasi jangka panjang. Jadi hasilnya memang tidak akan terlihat dalam jangka pendek ya. Dan fokus untuk studi saya adalah karena kita berfokus kepada investasi jangka panjang, maka yang menjadi targetnya atau yang menjadi sasarannya adalah yang belum menjadi wajib pajak, begitu ya. Salah satunya adalah ya mahasiswa di level perguruan tinggi. Pada dasarnya memang studi menyarankan edukasi pajak itu bisa diperkenalkan, begitu ya, dari mulai level yang sederhana ke siswa-siswa di level pendidikan yang lebih rendah, misalkan SD, SMP, SMA, begitu. Tetapi kemudian fokus penelitian saya adalah untuk di level perguruan tinggi. Kenapa? Yang pertama karena saya berkecimpung di perguruan tinggi, dan yang kedua mungkin bisa dibaca juga oleh Bapak Ibu di sini bahwa pendidikan tinggi ini merupakan suatu periode transisi begitu ya, yang tadinya berada di dunia akademik, dunia belajar, kemudian menjadi pekerja yang nantinya akan lebih banyak terekspos, lebih banyak terlibat di dalam proses kepatuhan perpajakan setelah mereka lulus. Gitu. Sehingga kemudian ini menjadi fokus penelitian saya. Nah, penelitian saya sendiri menggunakan metode case study atau studi kasus, di mana kasus yang digunakan adalah program edukasi perpajakan di Indonesia
yang bentuknya adalah inklusi kesadaran pajak di dalam kurikulum pendidikan tinggi. Ya, sebenarnya DJP sendiri, Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu melakukan program ini untuk level pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Tetapi kemudian fokus saya di level pendidikan tinggi, di mana program kesadaran pajak ini itu dimasukkan ke dalam mata kuliah yang dianggap relevan. Dalam hal ini yang menjadi fokus utama adalah mata kuliah wajib gitu ya, yang mungkin Bapak Ibu ada mengenal misalnya mata kuliah kewarganegaraan, Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Agama. Atau mungkin kalau kami di UI ada mata kuliah seperti mata kuliah pengembangan kepribadian terintegrasi atau MPKT. Yang mana ini menjadi mata kuliah wajib sehingga exposure mengenai perpajakan ini bisa diterima oleh lebih banyak pihak begitu ya, tidak hanya mahasiswa akuntansi saja misalnya, tetapi juga mahasiswa non akuntansi begitu. Nah, di dalam program ini ya dari riset saya kemudian ada dua major actors gitu ya, main actors-nya siapa, yaitu yang pertama adalah dari sisi pemerintah sebagai regulator, dan yang kedua adalah dari sisi perguruan tinggi sebagai pihak yang melakukan implementasi. Maka kemudian riset saya akan melihat dari kedua sisi, dari sisi regulator maupun dari sisi yang melakukan implementasinya. Jadi tujuan dari riset saya secara garis besar adalah intinya saya mau melihat bagaimana operasionalisasi dari program edukasi perpajakan ini, gitu. Nah, untuk menjalankan tujuan ini, maka kemudian saya menggunakan kerangka penelitian ya, menggunakan teori yaitu institutional theory. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah ada yang familiar juga dengan institutional theory. Jadi institutional theory sebenarnya ada banyak ya, ada banyak cabangnya. Mungkin saya juga tidak perlu menjelaskan di sini. Ada yang mungkin berasal dari ilmu politik, ada yang berasal dari ilmu ekonomi, begitu ya. Tapi kemudian yang saya ambil, saya gunakan di dalam penelitian ini adalah institutional theory yang berasal dari ilmu sosiologi yang kemudian diturunkan di dalam studi organisasi. Karena ini merupakan yang saya rasa lebih relevan untuk digunakan di dalam konteks penelitian saya. Jadi secara garis besar intinya adalah teori ini berbicara bagaimana suatu organisasi itu berperilaku, begitu ya, berperilaku yang dipengaruhi oleh yang disebut dengan institutional context. Jadi konteks dari institutions, begitu. Nah, jadi di sini organisasi akan mengikuti apa yang terjadi di lingkungannya, begitu ya. Mengikuti apa yang terjadi di lingkungannya untuk bisa menjalankan hal-hal yang ingin mereka lakukan. Dalam hal ini, dalam tanda kutip, adalah perilakunya, begitu ya. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, institutional context ini akan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara konteks penelitian saya, maka ini akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh government sebagai policy makers dan juga oleh perguruan tinggi, begitu. Nah, sehingga kemudian riset saya ingin melihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bagaimana policy makers di Indonesia itu melaksanakan program edukasi perpajakan ini, gitu ya. Kemudian yang kedua dari sisi perguruan tinggi terkait dengan bagaimana mereka mengimplementasikan program ini dalam praktek pengajaran dan juga kurikulumnya. Nah, secara spesifik, penelitian ini menggunakan kerangka yang dibuat oleh Scott, di mana kerangka ini berbicara mengenai bahwa organisasi itu dipengaruhi oleh institutional structures yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah regulative structures, jadi yang sifatnya itu lebih
formal begitu ya, misalkan adalah undang-undang, regulasi seperti itu, atau misalkan dalam kaitan untuk riset ini misalkan adalah peraturan mengenai pendidikan tinggi, misalkan seperti itu. Dan yang kedua adalah normative structures, jadi yang sifatnya lebih informal seperti norms, kemudian values begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah cultural cognitive structures, jadi terkait dengan pengetahuan, kemudian beliefs, kemudian juga terkait juga bagaimana kita menginterpretasikan suatu informasi, itu juga termasuk dalam cultural cognitive structures. Nah, dengan menggunakan kerangka ini kemudian muncul pertanyaan penelitian, dua pertanyaan penelitian seperti yang bisa dilihat di dalam layar ini. Nah, riset ini menggunakan studi kualitatif dengan metode case study, di mana saya menggunakan bentuknya adalah single case study, yaitu bahwa kasus yang dibahas adalah satu, ya, yaitu program edukasi perpajakan dalam yang bentuknya adalah inklusi program inklusi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan tinggi. Nah, tapi kemudian ada embedded karena kemudian pada saat melakukan analisis, ya unit analisisnya saya juga menggunakan level yang di bawah, yaitu menganalisis dari level perguruan tinggi, di mana saya menggunakan 8 universitas di Indonesia yang telah melaksanakan program inklusi perpajakan ini. Jadi data yang saya kumpulkan, yang pertama melalui interview, ya. Pada saat itu karena masa COVID, jadi dilaksanakan melalui online semuanya karena memang tidak ada kesempatan untuk melakukan wawancara secara offline. Yang mana ini dilakukan terhadap policy makers dari DJP, kemudian juga dari Dikti pada saat itu, dan juga 2 dosen yang terlibat di dalam penyusunan kurikulum di level nasional. Kemudian untuk level perguruan tinggi, saya pada saat itu mewawancarai pihak-pihak yang bisa disebut sebagai representatif begitu ya, menjadi koordinator dari pelaksanaan program inklusi perpajakan ini di level perguruan tinggi, dan juga dosen-dosen yang terlibat dalam pengajarannya. Nah, saya mengambil 8 universitas yang menjadi sampel dari penelitian saya, di mana ini dipilih dari daftar universitas yang pada saat itu sudah melaksanakan program inklusi perpajakan. Ini menggunakan beberapa kriteria, jadi pada saat itu saya hanya mengambil yang bentuknya adalah universitas, ya. Jadi kalau di Indonesia kan ada yang bentuknya institut, kemudian sekolah tinggi dan lain-lain. Kemudian mengambil universitas yang akreditasinya adalah A dan B karena terkait dengan kualitas dan juga resource yang tersedia. Kemudian saya juga melihat dari keragaman dari ukuran, ya ukuran perguruan tinggi, ada yang besar, ada yang kecil, kemudian juga ada yang perguruan tinggi negeri dan juga swasta, dan kemudian mengambil beberapa perguruan tinggi dari lokasi yang berbeda. Nah, selain itu, selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan analisis dokumen dari mulai peraturan-peraturan terkait dengan pendidikan tinggi dan juga terkait dengan inklusi ini, kemudian dokumen kurikulum baik yang level nasional maupun di level perguruan tinggi, dan juga ada beberapa sumber pendukung yang memungkinkan saya untuk bisa memahami secara lebih dalam mengenai program ini. Nah, ini adalah sedikit detail mengenai universitas yang kemudian menjadi sampel. Jadi, pada saat itu saya berhasil mengumpulkan data-data dari universitas yang mungkin cukup diverse ya, walaupun kita tahu perguruan tinggi di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak, tapi ini menjadi tapi saya berusaha untuk bisa
mencakup gitu ya, mencakup beberapa karakteristik yang berbeda. Jadi ada yang dari universitas swasta, ada yang negeri, ada yang akreditasinya A, ada yang akreditasinya B, kemudian ada yang ukurannya besar, ukurannya kecil, dan juga dari provinsi-provinsi yang berbeda. Nah, hasil dari penelitian ini yang pertama adalah terkait dengan mekanisme otoritas pajak dalam melaksanakan program ini. Jadi ini adalah skema yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk bisa mengimplementasikan atau bahasa lainnya adalah menginstitusionalisasikan, melembagakan program ini di sektor pendidikan tinggi. Jadi mereka melakukan kerjasama dengan sektor pendidikan tinggi melalui Kemendikbud pada saat itu dan juga khususnya melalui Dikti. Kemudian dengan adanya kerjasama ini, maka kemudian DJP yang pada dasarnya tidak ada kewenangan mengenai pendidikan tinggi, maka kemudian mereka bisa reach out universitas atau perguruan tinggi untuk bisa melakukan atau mengadopsi program ini. Dan kemudian bisa melibatkan para dosen untuk bisa terlibat dalam pengajaran edukasi perpajakan ini. Nah, secara garis besar ada 3 proses utama. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana DJP itu membangun partnership ya dengan Dikti, karena dengan adanya partnership ini, maka kemudian muncul kemungkinan untuk bisa salah satu yang utama adalah membentuk peraturan-peraturan, gitu ya. DJP sendiri kan memang sebenarnya tidak ada kewenangan di pendidikan tinggi, tapi kemudian dengan adanya kerjasama dengan Dikti, mereka bisa kemudian membentuk peraturan yang mengatur atau yang mendorong perguruan tinggi untuk bisa melakukan atau mengadopsi program edukasi perpajakan ini. Nah, dari sini dengan adanya partnership ini, itu juga memungkinkan DJP untuk bisa kemudian melibatkan ya, jadi mereka bisa engage dengan para pihak di level perguruan tinggi, yang kemudian juga memungkinkan mereka untuk bisa membentuk dokumen kurikulum ya, yang menyediakan informasi mengenai bagaimana suatu perguruan tinggi itu bisa mengimplementasikan program edukasi perpajakan ini. Ya, jadi kalau kita istilahkan di dalam bahasa teorinya itu bisa membuat normative framework dalam bentuk dokumen kurikulum. Nah, selain itu mereka juga bisa engage dengan para dosen khususnya untuk kemudian bisa menyampaikan mengapa sih program ini penting untuk dilakukan, kemudian apa yang bisa mereka lakukan, apa yang bisa dosen-dosen tersebut lakukan untuk bisa mengadopsi program ini, dan kemudian juga memotivasi mereka, mendorong supaya mereka mau untuk bisa melakukan program ini. Maka kemudian ini juga terkait dengan bagaimana DJP kemudian bisa menstimulasi para dosen-dosen ini untuk mau terlibat di dalam program pengajaran edukasi perpajakan. Oke, ini sebenarnya hanya contoh saja ya. Ini contoh dari regulasi yang kemudian muncul dengan adanya kerjasama antara DJP dengan Dikti mengenai kesadaran pajak. Jadi misalkan kalau yang di sebelah kanan, salah satunya kesadaran pajak menjadi salah satu poin yang disarankan untuk dimasukkan di dalam pengajaran mata kuliah wajib universitas. Kemudian ini terkait dengan normative framework ya, jadi ada penyusunan mengenai kurikulum dan juga penyusunan mengenai bahan ajar yang bisa digunakan oleh para dosen-dosen dan di level perguruan tinggi. Nah, ketiga proses tersebut menjadi suatu proses yang essential ya, menjadi proses yang penting untuk bisa membuat edukasi perpajakan ini menjadi suatu bentuk yang bisa dilembagakan. Karena
Kalau misalkan tidak ada proses yang 3 tadi, maka kemungkinan untuk bisa melembagakan edukasi perpajakan ini menjadi lebih rendah. Memang pada sampai dengan saat ini, berdasarkan penelitian yang saya lakukan, belum dalam level di mana edukasi perpajakan ini sudah melembaga, karena memang masih dalam proses peningkatan jumlah perguruan tinggi yang juga terlibat di dalam edukasi perpajakan. Nah, terkait dengan pertanyaan penelitian yang kedua, bagaimana dengan implementasinya di level perguruan tinggi? Saya membaginya menurut 3 pilar institutions ya berdasarkan Scott. Ya, intinya adalah bahwa dengan adanya kerjasama dari perguruan tinggi dari DJP dan juga Dikti, ini memungkinkan adanya suatu regulasi yang kemudian mengatur perguruan tinggi untuk melaksanakan edukasi perpajakan ini. Tetapi bahwa masih ada otonomi dari perguruan tinggi yang kemudian tidak memungkinkan program ini untuk diwajibkan, tetapi sifatnya adalah voluntary atau sukarela. Sehingga maka kemudian yang paling penting adalah bagaimana DJP itu bisa mendorong para perguruan tinggi ini dan juga dosen-dosennya untuk terlibat di dalam proses edukasi perpajakan ini. Nah, maka kemudian penting juga untuk bisa membangun suatu pemahaman bersama ya mengenai salah satu yang muncul di dalam penelitian saya adalah bahwa perguruan tinggi yang kemudian melakukan program edukasi perpajakan ini, mereka punya kesamaan visi, gitu ya, bahwa mereka melihat bentuk edukasi perpajakan ini merupakan kepedulian mereka terhadap negara, begitu ya, kepedulian mereka terhadap negara untuk bisa membentuk suatu society yang patuh terhadap perpajakan, salah satunya. Nah, kemudian dari sisi cultural kognitif, penelitian saya kemudian menemukan bahwa implementasi di level perguruan tinggi itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana para dosen, para pemangku kepentingan yang ada di perguruan tinggi itu menginterpretasikan pedoman tentang program pendidikan perpajakan ini. Sehingga memang hasilnya memang implementasinya beragam. Ada yang misalkan perguruan tinggi itu hanya mengimplementasikan di satu mata kuliah saja. Ada yang kemudian full di 4 mata kuliah yang direkomendasikan oleh pemerintah, begitu. Kemudian ada yang misalkan ternyata ada juga perbedaan terkait dengan konteks masing-masing perguruan tinggi. Ada yang kemudian misalkan di UI sendiri mata kuliahnya bentuknya MPKT, tidak kemudian terpisah satu persatu. Di perguruan tinggi yang lain ada juga yang misalkan Pancasila dan kewarganegaraan itu disatukan. Belum lagi berbagai konteks misalnya siapa pengajarnya. Ada yang mengajarnya di fakultas masing-masing, ada yang mengajar misalkan dosen yang khusus mengajar MKWU ini, tapi mengajar di semua fakultas dan lain-lain. Jadi kemudian konteks dari ya. Itu Mbak untuk keterbatasan waktu mohon maaf. Oh iya, oke, maaf ya. Ya, oke. Nah, ini kemudian tapi salah satu temuan yang sangat penting adalah bahwa kita tahu sendiri Indonesia punya level korupsi yang tinggi dan itu masih menjadi tantangan yang sangat besar untuk program edukasi perpajakan ini. Gitu. Nah, ini mungkin sedikit mengenai beberapa riset yang bisa dikembangkan dari penelitian ini. Ya, jadi misalkan salah satunya adalah pada saat itu saya tidak melakukan observasi mengenai implementasi benar-benar di kelas itu seperti apa. Jadi mungkin di riset selanjutnya itu juga bisa dilakukan sehingga bisa menghasilkan suatu penelitian yang sifatnya lebih komprehensif. Mungkin itu saja Bu Desti ya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan dipersilakan.
Ya, baik. Terima kasih Pak Panggah, menarik sekali. Bapak dan Ibu sekalian, kami ingatkan mohon dapat mengisi daftar hadir yang sudah di-share di chat box ya, agar nanti bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang Pascasarjana Ilmu Akuntansi. Di sini sudah ada 2 pertanyaan, kami lihat sudah ada di chat box dari Ibu Kadlina dan Bapak Haris, mungkin bisa dijawab singkat saja Pak Panggah. Dari Ibu Hadlina, Ibu Kadlina ya, bagaimana integrasi pendidikan pajak dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia dapat berkontribusi pada pencapaian SDG keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Haris, ini menanggapi situasi saat ini ya, di mana Presiden Amerika mengenakan kenaikan tarif pajak impor yang nantinya akan berdampak terhadap perekonomian dunia maupun Indonesia. Apa saja nih tantangan dan peluang yang didapat Indonesia jika bergabung menjadi anggota BRICS, khususnya pada sektor perpajakan atau sektor perekonomian negara. Silakan Pak Panggah, mungkin bisa dijawab dengan singkat. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama mungkin dari Ibu atau Bapak Kadlina ini ya, terkait dengan pemenuhan atau pencapaian SDG. Kalau, program ini, SDG yang utama sebenarnya terkait dengan inklusivitas ya. Jadi, karena kita, karena program ini menyasar tidak hanya, siswa atau mahasiswa untuk, spesifik saja, misalkan untuk mahasiswa akuntansi contohnya, tapi juga menyasar, mahasiswa secara lebih luas, termasuk juga, untuk siswa di level, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Jadi relevansinya sepertinya lebih, relevan untuk terkait dengan SDG yang terkait inklusivitas. Saya lupa SDG nomor berapa, seperti itu ya, gitu. Nah, kemudian implikasinya terhadap kebijakan pendidikan pajak di Indonesia, mmm, ya, pendidikan pajak ini menjadi pendidikan pajak yang sifatnya inklusi di kurikulum ini menjadi salah satu, apa ya, salah satu, bentuk, pendidikan pajak begitu. Jadi kalau kalau kita berbicara edukasi pajak itu kan seperti yang tadi saya sampaikan itu berbagai macam sifatnya ya. Jadi ini menjadi suatu kalau saya bilangnya menjadi suatu fondasi karena bisa diperkenalkan dari usia dini sampai dengan usia lebih matang, misalkan di level perguruan tinggi, sehingga ini bisa menjadi suatu, fondasi untuk meningkatkan kesadaran pajak dari, masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian untuk, pertanyaan dari Pak Haris, waduh pertanyaannya berat sekali ya. Bagaimana, tarif pajak impor nantinya iya, gimana ya, ya mungkin pertanyaan ini sebenarnya kurang relevan terkait dengan apa yang saya sampaikan di presentasi ya. Eee, saya pribadi belum bisa menjawab secara baik ya, terkait dengan pertanyaan dari Pak Haris. Mungkin, ya karena memang tidak ya saya rasa itu juga kurang relevan dengan apa yang saya sampaikan. Jadi mungkin saya belum bisa, saya belum bisa memberikan tanggapan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Haris. Mohon maaf ya. Baik, terima kasih Pak Panggah. Kalau begitu, karena ini kesempatannya terbatas, Pak Haris, nanti kita akan diskusi lagi lebih mendalam, tapi syaratnya satu, Pak Haris bergabung ke PPIA FEBUI ya. Kita akan sediakan waktu untuk berdiskusi lebih lanjut tentang isu apapun yang menjadi research interest dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang kita masuk ke inti acara kita yang akan dibawakan oleh Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Akuntansi dan sekaligus Ketua Departemen Ilmu Akuntansi, yaitu Profesor Desi Adaryani PhD, yang akan memaparkan secara komprehensif bagaimana struktur program, kurikulum, keunggulan akademik, support yang diberikan kepada Bapak dan Ibu apabila nanti bergabung bersama kami ke dalam program magister maupun doktoral dari PPIA FEBUI. Kepada Prof. Desi Adaryani kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Desti. Semoga suara saya kedengaran jelas ya. Jelas, Bu. Ya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, terima kasih. Tadi sudah menyimak paparan dari Pak Panggah ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya untuk penelitian Bapak Ibu, bisa di bidang perpajakan, bisa juga di bidang yang lain ya. Nah, ini acara utama kita adalah open house untuk S2, S3 kita yang berbasis riset. Saya mohon izin untuk share screen ya. Sebentar. Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan semua. Ya. eh Ya, jadi ini open house untuk program Pascasarjana Ilmu Akuntansi. Ini tadi karena ada sosialisasi program beasiswa dari Dikti ya, PDDI. Jadi kita mundurkan, seharusnya kita di jam 4 tadinya ya, tapi kita mundurkan ke jam 5. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang tadi tidak bisa bergabung karena ternyata oleh UI Zoom-nya itu juga terbatas ya. Nah, ini menurut informasi yang kami terima, ternyata mana tadi ya, kata apa, dari informasi yang ada ya, nanti akan di recording, tadi akan di upload di YouTube-nya Direktorat SDM dan Pengembangan Talenta UI ya, silakan nanti dicari di YouTube ya. Untuk saat ini saya rasa belum diupload ya. Oh, ini sudah ada ya, sosialisasi beasiswa PDDI 2025. Namun Bapak Ibu, kami ya karena ini informasinya sangat cepat ya, dari Dikti. Jadi kami kemarin diinformasikan dari fakultas, kemudian kita belum sempat mencari-cari informasi ya. Ternyata dari UI sendiri kalau kita lihat di Instagramnya, mohon maaf tadi kita sendiri sampai tidak bisa bergabung ya, saking penuhnya Zoom PDDI tadi ya. Nah, ini ternyata hanya untuk yang sudah berstatus diterima ya. Jadi ini untuk yang sudah punya LOA. Jadi yang berarti ini yang apa sudah lolos di gelombang pertama kemarin. Jadi ini gelombang pertama kita sudah adakan sekitar Februari Maret ya. Kemudian sudah diumumkan siapa saja yang lolos. Nah, ini untuk bulan Juni ini kita melangkah ke gelombang kedua ya. Nah, kalau misalnya di gelombang kedua, ini kalau melihat ke timelinenya beasiswa PDDI ini memang tidak terkejar. Jadi kemungkinan PDDI ini untuk sementara baru ke gelombang 1 gitu ya. Tapi nanti kita simak bersama ya. Silakan Bapak Ibu nanti menyimak bagi yang ingin melanjutkan kuliah dengan beasiswa PDDI ini ya. Khusus untuk yang S3 ya. Jadi ini beasiswanya khusus S3. Oke, kemudian ya, ini kita kembali lagi ke pengenalan di open house ya. Jadi kami, ini sudah kelihatan ya mudah-mudahan ya slide-nya. Jadi kami program studi Pascasarjana Ilmu Akuntansi atau PPIA berlokasi di Depok ya, S2 dan S3 berbasis riset. S2 yang lain kita sebetulnya juga ada Magister Akuntansi di Salemba ya, perbedaannya di PPIA ini berbasis riset ya, jadi kita memandang akuntansi dari kacamata penelitian ya, tapi kalau yang di Salemba ini berbasis profesi atau praktik gitu ya. Nah, kemudian untuk eh, FEBUI sendiri ya kita sudah double crown ya, jadi mendapatkan 2 akreditasi internasional dan kita sedang mengupayakan akreditasi internasional yang ketiga dari Equis ya supaya lebih meningkat lagi kualitasnya. Jadi PPIA ini juga termasuk yang sudah mendapatkan akreditasi internasional. Nah, kemudian ciri lain dari PPIA yang khas tadi ya, jadi selain accounting knowledge, kita juga membekali mahasiswa dengan research skill, tapi ini tidak terbatas hanya untuk peneliti atau yang ingin menjadi dosen saja bagi yang S2 ya. Jadi ini ada beberapa juga mahasiswa kami yang terutama yang di kelas khusus atau kelas malam ya, waktu belajarnya Rabu sampai dengan Sabtu, Rabu, Kamis, Jumat malam, kemudian Sabtu, itu mahasiswa S2-nya kebanyakan sudah bekerja ya. Oke, kemudian jadi ini feature khusus kita ya. Jadi ada courses atau mata kuliah, kemudian tesis dan disertasi, training dan workshop ya. Kita juga sering mengadakan dan biasanya lebih banyak eh, presentasi dan juga diskusi di kelas ya. Dan kita juga harapkan karena mahasiswa ini berasal dari banyak daerah atau banyak latar belakang ya atau instansi, maka kita mengharapkan mahasiswa juga bisa berjejaring dan berkolaborasi ya.
Nah, kemudian mata kuliah ya ini pembahasan keilmuan dan teknik penelitian. Memang di kami lebih banyak atau mayoritas atau mungkin lebih populer dan terkenalnya itu lebih banyak mengambil kuantitatif ya. Tetapi untuk metode kualitatif silahkan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang berminat dengan metode kualitatif walaupun memang belum banyak ya yang mengambil di kita. Tapi kita sebetulnya menghargai atau mengapresiasi method diversity gitu ya. Jadi keragaman dalam metode penelitian. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di enrollment UI ACID, ini kemarin ada pengumuman biasanya di penerimaan UI ACID ya, kemudian berubah enrollment UI ACID, tapi saya lihat tadi penerimaan UI ACID juga masih jalan ya. Nah, ini kalau kita lihat timelinenya, SIMAK Gasal gelombang 2 ini sampai dengan pendaftarannya sampai dengan 16 Juni. Jadi silakan Bapak Ibu masih ada 6 hari lagi berarti ya. Kemudian ujiannya 22 Juni, kemudian pengumumannya nanti di 17 Juli. Nah, ini yang kemarin kami juga bingung PDDI kok tidak sampai 17 Juli begitu ya. Ternyata itu memang diperuntukkan untuk yang gelombang pertama ya, yang sudah mengantongi letter of acceptance ya. Nah, kemudian coba kita lihat ini brosurnya nanti akan disiapkan untuk ya semester gasal ya sama ya semester gasal tahun akademik 2025-2026 hanya saja ini di gelombang 2 ya. Bapak Ibu bisa mengunjungi sosial media kita ya baik di Facebook, Instagram maupun LinkedIn ya bisa dicari PPIA FEBUI. Nah, ini coba kita lihat persyaratan pendaftarannya. Ada yang administratif tentunya ya, ini yang S2 membuat akun pendaftaran. Nanti kalau misalnya penerimaan UI ACID ini nggak jalan, coba ke yang tadi ya, enrollment UI ACID ya. Kemudian S1 semua jurusan ya, kemudian ada penyetaraan bagi yang luar negeri. Nah, ujiannya ini ada ujian SIMAK UI dan seleksi wawancara ya. Jadi nanti dari hasil SIMAK UI kita akan menyelenggarakan seleksi wawancara dengan program studi ya bagi yang S2 ya. Kemudian juga menyerahkan berkas ya, ini bisa dilihat nanti di brosurnya. Atau mungkin Mbak Silvi atau Mas Andika silahkan dibagikan brosurnya di chat ya. Nah, untuk seleksi wawancara ini apakah akan dipanggil semua ya? Kita akan melihat juga hasil dari ujian SIMAK ya. Tapi biasanya untuk S2 ini kita ingin memberi kesempatan atau mendengarkan cerita dari teman-teman yang mendaftar di PPIA ya. Jadi nggak usah takut dulu nanti kalau skor saya rendah berarti nggak dipanggil wawancara misalnya ya. Kita akan melihat juga dari semua sisi ya, bukan hanya dari skor SIMAK ya. Nah, ini peluang karir ya, jadi sebagai peneliti, konsultan, analis, akuntan, ya, pembuat kebijakan, lulusan kita juga ada yang bekerja di institusi pemerintahan, juga di KAP, ya, Kantor Akuntan Publik. Ini bidang penelitian unggulan, artinya banyak yang kompetensi publikasi maupun mahasiswa ini banyak yang mengambil topik ini ya. Keberlanjutan, perpajakan, sektor publik, tata kelola, tapi bukan berarti topik-topik lain eh, tidak diperbolehkan. Misalnya tadi seperti Pak Panggah, itu accounting education misalnya ya, atau taxation education, silahkan kalau misalnya ada minat ke sana ya. Kemudian ini untuk SPP-nya silahkan nanti dibaca di flyer ya, ada biaya pendaftaran. Nah, jadwal kuliah untuk kelas reguler yang pagi, ini Senin sampai Jumat, tentunya ya jam 8. Jadi kita ada 3 sesi ya, 8 sampai dengan 10.30, kemudian juga ada jam 11 dan jam 2 ya. Kemudian kelas khusus ini biasanya diambil oleh yang bekerja ya, Rabu, Kamis, Jumat malam, kemudian Sabtu ini pagi dan siang ya. Kemudian total SKS-nya ada 54 SKS mengikuti perubahan SKS di zamannya Pak Nadiem ya. Kemudian masa studinya bisa ditempuh 3 sampai dengan 4 semester. Nah, ini tahap ujiannya ya, TPA minimal 500, bahasa Inggris minimal 500 ya. Kemudian juga wawancara oleh program studi. Nah, tadi Bapak Ibu kita akan ujian ini di 22 Juni, berarti masih ada sekitar 12 hari ya. Nah, silakan mantapkan TPA ya, TPA kemudian bahasa Inggrisnya untuk menempuh ujian SIMAK UI. Tapi untuk dipanggil wawancara, kami tidak hanya melihat dari skor saja ya. Kita juga ingin mendengarkan cerita dari teman-teman. Mungkin kita akan gali juga motivasinya ya. Jadi yang di wawancara ini kita akan melihat motivasinya, kemudian apakah nanti bisa
enjoy ya berkuliah di sini ya. Nah, itu semua akan kita tanyakan di wawancara ya. Nah, ini untuk kurikulum kita ya. Jadi kita memandang akuntansi ini dari sisi riset ya. Jadi ada akuntansi manajemen, kemudian data analytics ya, teori akuntansi, metode riset, financial theory and managerial economics. Nah, ini disamakan ya program reguler dan khusus, tetapi kita sedang mempertimbangkan karena ada beberapa masukan ya, mungkin yang kelas khusus apa nggak keberatan tuh kalau ngambil 5 mata kuliah padahal mereka bekerja gitu ya. Nah, tadinya kita mau kurangi ya, tetapi ternyata mahasiswa kelas khusus ini juga pada semangat-semangat ya, jadi pengennya lulus cepat, malah nggak mau dikurangi jadi 4 mata kuliah. Nah, ini kita sedang mempertimbangkan ya ke Direktorat Pendidikan di UI itu sebetulnya apakah reguler dan khusus itu memang harus disamakan atau kita bedakan bebannya ya. Kemudian juga ada mata kuliah pilihan ya, bisa mengambil di PPIA maupun di prodi yang lain. Jadi kalau misalnya mau belajar di magister ilmu ekonomi misalnya ya, atau di pasca sarjana ilmu ekonomi, atau di magister akuntansi, atau di magister manajemen, ya ini dipersilahkan ya. Nah, ini bisa lulus 3 semester bagi mahasiswa yang ambi-ambi ya. Eh, ada beberapa mahasiswa kami yang bisa menyelesaikan dalam 3 semester ya. Jadi dengan cara proposal ini diselesaikan di semester 3, kemudian tesis dissemination ini presentasi di conference ya. Kalau dulu cukup submit di jurnal, sekarang bisa di conference. Kemudian penyelesaian tesisnya ya juga di semester 3. Nah, ini tentunya juga membutuhkan kerjasama yang baik dengan pembimbing ya. Kalau S2 itu pembimbingnya satu dosen pembimbing. Kemudian kita juga ada peminatan sektor publik, tapi tentunya kita akan melihat ada berapa orang yang berminat di peminatan ini ya. Bedanya hanya di 2 mata kuliah. Jadi kalau yang peminatan sektor publik ini wajib mengambil riset, public finance dan public sector accounting. Sedangkan yang bukan peminatan sektor publik ini menjadi mata kuliah pilihan. Itu saja bedanya ya. Kita juga akan melihat apakah dimungkinkan dibuka peminatan ini berdasarkan jumlah peminat ya. Oke, nah ini beberapa mata kuliah pilihan ya. Jadi bisa tata kelola, sustainability, ya, perpajakan, public finance, public sector accounting, syariah, dan accounting information system, risk and control. Oke, nah ini untuk syarat kelulusan ya. Versi awal ini sebetulnya cukup diseminasi tesis di conference, nilainya bisa A atau A minus ya. Tapi kemudian ya ini bisa abstrak saja ya. Tapi kemudian setelah dirembukkan semua magister dan pasca di FEB UI ya, kemudian kita sepakat untuk pasca ini ada yang bilang masa cuma ke konferensi gitu ya. Jadi ada yang menambahkan untuk ke depan ya sudah disepakati untuk A ini publikasi di jurnal minimal Sinta 2 ya. Tapi tidak harus sampai accepted ya. Minimal sudah 1 kali review dan resubmit ya. Kemudian juga presentasi poster di international conference bereputasi ini akan dibuat daftarnya. Jadi ini yang top international conference di bidang akuntansi ya. Kemudian A- ini presentasi atau poster international conference ya. Kemudian Sinta 3 paling rendah nilai syarat kelulusan ini adalah B+ ya. Jadi presentasi di conference nasional ya atau internal ya. Nah, kita rencananya juga akan membuat conference internasional ya semester depan untuk mengakomodasi kebutuhan dari mahasiswa. Ya, tadi yang S2 mudah-mudahan, oh ya, kalau misalnya ada pertanyaan silakan dicatat dulu di chat ya, dituliskan di chat. Kemudian untuk S3 ini kita ada 2 jalur ya. Yang pertama ini yang sudah lebih dulu tentunya jalur kuliah dan riset ya. Jadi ada kuliah selama 2 semester, kemudian melakukan penelitian ya. Bisa dilihat di situ persyaratannya ya, lulusan S2 semua jurusan, kemudian IPK-nya minimal 3 ya. Kemudian juga ada ujian SIMAK UI dan wawancara prodi ya. Jadi ini tidak semua akan dipanggil wawancara seperti kita akan melihat juga nilai SIMAK dan juga
beberapa pertimbangan yang lain ya. Jadi data-data calon mahasiswa itu akan diberikan oleh UI. Nah, ini akan kita berikan kesempatan wawancara kepada beberapa orang yang dipanggil ya, beberapa orang calon mahasiswa ya. Kemudian ini ya minimal satu rekomendasi ya. Kemudian juga sebaiknya sudah punya publikasi ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional ya. Kalau bisa sudah ada, silahkan nanti dituliskan, ditunjukkan pada waktu wawancara ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang sering miss oleh para calon mahasiswa ya. Jadi agak gambling gitu ya. Misalnya eh saya kan nggak mungkin dipanggil, nggak usah bikin deh rencana proposal ya, tahu-tahu dipanggil gitu ya. Jadi saran kami lebih baik disiapkan saja ya, kalaupun misalnya belum berhasil ke tahap wawancara, ya mungkin nanti bisa dicoba lagi di eh, penerimaan selanjutnya, atau mungkin juga untuk penerimaan di tempat lain misalnya ya. Nah, kalau di rencana proposal penelitian ini diserahkan sebelum wawancara. Jadi silahkan Bapak Ibu membuat proposal ya, tentunya dari bab 1 pendahuluan ya, dari pendahuluan literatur review sampai dengan metode ya. Jadi ini bukan penelitian tapi proposal ya, proposal penelitian. Kemudian membuat CV terbaru ya. Nah, untuk rencana proposal penelitian, silahkan perkuat ya Bapak Ibu yang berencana S3 ya, perkuat kebaruannya apa gitu ya. Kemudian juga kontribusinya apa ya. Kalau misalnya metodenya masih, kan saya belum kuliah jadi belum tahu, seperti Pak Panggah tadi ya, belum tahu banyak tentang metodenya ya, nggak apa-apa ya, kan nanti akan dipelajari pada waktu kuliah ya. Atau misalnya belum terlalu tahu tentang teorinya, tapi apa, sudah pernah tahu tentang teori tersebut. Nah, silakan, masih ada waktu ini disiapkan ya rencana proposal penelitian, supaya nanti pada saat dipanggil wawancara itu tidak panik atau langsung menyiapkan asal-asalan, misalnya seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua ini jalur riset. Untuk jalur riset ini ada persyaratan tambahan ya. Jadi karena jalur riset ini tidak wajib kuliah ya, jadi memang IPK-nya lebih tinggi daripada yang jalur kuliah dan riset ya. Jadi IPK minimal 3,5, kemudian sudah mengambil kelas metode riset ya, kemudian minimum sudah memiliki 2 publikasi sebagai nama pertama ya di jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional minimal Sinta 3 ya. Kemudian mendapatkan minimal 2 rekomendasi. Nah, ini untuk jalur riset ya. Coba kita lihat dulu. Oh ya, ini untuk SPP-nya ya. Jadi silakan, ini ada jalur kuliah dan riset dan jalur riset. Total SKS-nya 88 mengikuti kurikulum terbaru dari Pak Nadiem tahun lalu ya. Kemudian bisa diselesaikan paling cepat 6 semester ya. Kemudian yang normalnya adalah 8 semester. Kemudian ini syarat TPA dan bahasa Inggris ya. TPA ini 550, kemudian bahasa Inggris 500. Oke, nah ini kurikulumnya. Jadi kalau di semester 1 ini ada 4 mata kuliah ya, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, advanced data analysis, dan advanced metode penelitian ya. Kemudian mata kuliah pilihan di semester 2 ini hanya 2 SKS ya, tapi ada 4 juga. Kemudian semester 3, tadinya kita ada ujian proposal 1 sampai dengan literatur review ya, kemudian ujian proposal 2 sampai dengan metode. Nah, kalau sekarang kita gabungkan ya, karena rasanya tidak mungkin juga kita memisahkan ketiga hal tersebut dalam proposal ya. Kemudian semester 4, semester 5, semester 6 gitu ya. Ini ada ujian hasil penelitian ya, kemudian publikasi dan juga ujian hasil penelitian 2 dan ujian promosi doktor. Kemudian ini untuk mata kuliah pilihannya ada tata kelola, sustainability ya, taxation, information system, capital market, public sector, dan syariah. Nah, ini biasanya kita akan mengedarkan survei begitu ya, untuk mengetahui minat mahasiswa, baru nanti kita akan membuka 4 mata kuliah pilihan di semester 2. Ya, tadi yang jalur kuliah dan riset ini publikasi syarat kelulusan ya. Jadi sebetulnya cuma cukup satu artikel diterima di jurnal internasional bereputasi.
Tapi kami selalu menyarankan sebaiknya jangan tergantung hanya satu, gitu ya. Jadi siapkanlah dua, karena biasanya disertasi itu cukup komprehensif ya. Jadi siapkan dua artikel. Jadi kalaupun satu tidak diterima, masih ada cadangan yang lain ya. Ya kalau misalnya bisa lebih dari dua ya, alhamdulillah ya lebih baik lagi ya. Jadi kita banyak kesempatan untuk bisa lulus lebih tepat waktu ya. Kemudian kita juga ada pedoman publikasi S3 ya. Jadi ini menentukan apakah publikasi kita nilainya A, A minus atau B ya, itu tergantung dari rankingnya di Scopus gitu ya. Oke, nah ini untuk yang jalur riset ya. Jadi kalau di jalur riset ini semester 1 itu ada seminar review atau kajian literatur ya. Kemudian semester 2 sampai dengan semester 6 ini langsung ada ujian ya. Kemudian ada publikasi nasional maupun internasional ya. Nah, ini bedanya ya. Eh, ini yang untuk jalur riset semester 1 ya. Jadi ada yang bingung semester 1 kita ngapain ya? Kok katanya ada seminar review atau kajian literatur? Kan jalur riset harusnya nggak ada kelas. Nah, memang tidak ada kelas ya. Jadi semester 1 ini untuk diskusi intensif mahasiswa dengan tim pembimbing. Nah, ini bedanya kalau jalur kuliah dan riset itu baru kita akan assign tim pembimbingnya di semester 3 ya pada waktu mengambil proposal. Mahasiswa boleh mengusulkan mau pembimbing yang mana, itu akan kita jadikan pertimbangan juga ya. Nah, untuk di semester 1 ini kita sudah siapkan nanti eh ya, jadi bisa kunjungi PPIA, FEB, UI, ACID ya. Nanti kita tambahkan di sini ada tab pengajar ya. Jadi ini kelihatannya belum selesai ya. Nanti silakan Mas Andika tolong dilengkapi ya. Jadi pengajar kita siapa aja, kemudian nanti detailnya bisa diklik di sini ya. Jadi bisa tahu bidangnya apa gitu ya, kira-kira sesuai apa enggak, profilnya di Scopus, karya-karyanya apa aja sih gitu ya. Jadi nanti bisa milih di sini, bisa mengusulkan ya. Nanti kita jadikan bahan pertimbangan gitu ya untuk mengassign tim pembimbing. Jadi yang jalur riset ini sudah ada tim pembimbing sejak semester 1 ya. Jadi akan berdiskusi bab 1 dan bab 2 ya, dipertajam lagi research gap-nya, novelty, kontribusi ya, teori, literatur review dan hipotesis. Kalaupun ada yang mau mengambil metode kualitatif, maka menyesuaikan ya. Nah, ini outputnya ya, proposal bab 1 ya, boleh draft kasar dulu karena kan bab 1 ini juga sebetulnya bisa ditulis kemudian ya. Kemudian bab 2 ini diharapkan sudah cukup komprehensif, tim pembimbing akan melakukan penilaian dan memberikan nilai. Ya. Kemudian mahasiswa boleh mengembangkan bab 2 menjadi artikel SLR ya. SLR ini Systematic Literature Review, ada juga yang membedakannya dengan Structured Literature Review. Ini terserah ya mau pakai yang versi yang mana ya, tapi untuk syarat kelulusan boleh dari bab 2 dikembangkan menjadi artikel SLR ya. Nah, kemudian di semester 1 ya, karena tidak ada kuliah walaupun di S2 mungkin sudah belajar metode riset, kemudian ekonometri misalnya ya, kita sarankan untuk tetap sit in ya di materi tertentu, terutama yang mata kuliah metode dan eh, data analytics ya. Kalau misalnya mau topik lain, mau di kelas lain mau sit in ya silakan ya. Jadi ini tidak ada nilai dan tidak perlu mengikuti ujian, tidak mengumpulkan tugas ya. Tapi kalau misalnya mau dapat feedback dari dosennya ya silahkan kalau dosennya berkenan ya. Tapi tidak ada nilai mata kuliah gitu ya. Kemudian pada semester 2 ini mahasiswa melengkapi proposal sampai dengan bab 3 ya untuk persiapan ujian proposal. Kalau masih ingin sit in kan tadi ada mata kuliah pilihan ya di semester 2 eh, S3 maupun ingin sit in di S2 silahkan. Jadi nanti silahkan diinformasikan ke Prodi, nanti kita siapkan surat izin untuk sit in ya yang akan disampaikan ke dosennya ya. Supaya dosennya juga tahu bahwa ada yang jalur kuliah dan riset dan ada jalur riset di kelas tersebut ya. Oh ya, teman-teman, ini sudah jam 6, mohon izin kita maghribnya setelah selesai ya, jadi 6.30 gitu ya, supaya nanti bisa selesai semua ya. Oke, kemudian untuk publikasi jalur riset, ini publikasi ilmiah nasional di Sinta 2 ya, ini ada nilainya. Kemudian publikasi ilmiah ya, ini berdasarkan pedoman publikasi S3 ya.
Oke, nah ini teman-teman nanti bisa kunjungi sosial media kita ya. Kita banyak mengupload beberapa prestasi mahasiswa misalnya ya. Kemudian juga acara-acara begitu ya, prestasi mahasiswa. Kemudian juga hibah yang didapatkan oleh mahasiswa. Ini masih yang lama ya. Yang terupdate itu ada di sosial medianya kita. Ini tadi yang angkatan pertama kelas khusus ya atau kelas karyawan yang berhasil lulus 3 semester ya. Jadi lulus 3 semester dan publikasinya juga di Q1 ya. Jadi ini angkatan pertama untuk kelas khusus ya. Kemudian kegiatan penunjang ya kita ada beberapa ya. Jadi training dan workshop misalnya ya. Biasanya selalu kita umumkan di sosial medianya kita ya. Kemudian juga kuliah umum, ini juga bekerja sama dengan Departemen Akuntansi, bukan hanya prodi ya. Kemudian juga mahasiswa juga dipersilahkan untuk mengikuti acara-acara di prodi atau departemen yang lain ya. Kemudian juga ada visiting professor ya, jadi banyak acara ya, termasuk yang suka teks, ini juga ada text research sharing ya. Oke, kemudian ini dulu ada lomba internal ya, tapi untuk saat ini kita lebih memacu mahasiswa untuk mengikuti lomba eksternal ya. Jadi supaya nggak jago kandang begitu ya. Oke, kemudian ya ini promosi doktor ya. Kalau dulu sempat online, tapi sekarang semuanya offline. Kemudian kita juga ada forum riset akuntansi. Jadi sebelum mahasiswa lulus harus presentasi dulu ya. Jadi mendapatkan masukan dari dosen selain pembimbing ya. Kemudian bisa mengajukan konsultasi ekonometri. Kemudian juga ada writing buddy. Ini menulis bersama ya tiap minggu. Kemudian writing camp pada saat liburan ya. Oke, nah ini beberapa fasilitas ya, ada computer lab, kemudian research grant, ini silahkan ya. Kemarin juga ada mahasiswa yang mengikuti hibah dikti dengan atas nama dosen pembimbing ya, itu silahkan ya. Ada riset UI, riset dikti, hibah UI, hibah dikti, hibah fakultas juga ada. Nah, untuk yang mahasiswa S2, ini kita ada joint degree program ya eh, dengan Michigan State University di US. Jadi 1 tahun di sini, kemudian 1 tahun di MSU ya. Kemudian di Belanda ini juga kita kerjasama dengan VU ya, Vrije Universiteit Amsterdam Belanda. Sorry, kalau yang Vrije Universiteit ini 1 tahun di sini, 1 tahun di sana. Michigan ini ya, yang 1 semester di sini, 1 tahun di sana, balik lagi ke sini 1 semester ya. Jadi agak beda pengaturannya ya. Nah, ini silahkan untuk yang ingin double degree, ini kita sudah terdaftar di beasiswa LPDP ya. Walaupun saat ini baru terdaftar untuk yang targeted. Targeted itu hanya untuk teman-teman calon mahasiswa yang PNS ya. Kemudian juga yang daerah apa tertinggal, terluar begitu ya. Jadi kita lagi mengusahakan supaya bisa masuk ke program reguler LPDP ya. Jadi semuanya bisa daftar. Kemudian teman-teman yang belum yang tertarik ya, misalnya belum tertarik untuk kuliah formal ya bisa mengikuti juga credit earning program ya. Ini juga biasanya kita umumkan. Jadi credit earning program ini kita ambil kuliah dulu, terdaftar sebagai mahasiswa, boleh ambil maksimal 4 ya. Nah, nanti pada saat sudah lulus SIMAK, lulus wawancara, sudah terdaftar formal sebagai mahasiswa, maka nilainya ini bisa di waive gitu ya. Jadi tidak usah mengambil lagi mata kuliah ini ya. Oke, beasiswa ini silakan ya LPDP, kemudian juga ada PMDSU, ini dari S2 langsung dari S1 langsung S3 ya. Tapi tahun ini kita belum mengikuti lagi ya, terakhir kita ikuti 2023. Kemungkinan kita akan buka lagi berpartisipasi di beasiswa PMDSU ini tahun depan ya. Kemudian PDDI tadi ya, eh, segera setelah lulus ya, diumumkan lulus, kita akan berikan letter of acceptance, jadi bisa digunakan untuk mendaftar beasiswa bagi yang belum mendapatkan beasiswa ya. Oke, nah ini jadi silahkan teman-teman tetap terkoneksi ya di YouTube kita, kemudian juga Facebook ya, Instagram. Kemudian di Instagram kita juga ada buka link tree-nya ya, nanti ada buklet ringkas serba-serbi S3 dan S2 ya. Oke, kemudian di LinkedIn ya. Nah, ini ya sebentar saya tunjukkan dulu ada beberapa hal yang bisa dilihat ya. Nah, ini di Linktree ini ya, di Linktree PPIA itu ada
ya ini ya buklet ringkas, kemudian flyer double degree, kemudian cara menghubungi kita dan juga sosial medianya kita ya. Kemudian ingin baca-baca panduan ringkas S2, mudah-mudahan ini sudah yang terupdate ya, bisa diakses tadi dari yang Linktree. Kemudian ini panduan S3, maaf ini nggak kebuka ya. Tapi nanti bisa dilihat sendiri ya di Instagram. Kemudian tadi, oh ya ini yang beasiswa PDDI. Oke ya, saya rasa itu dulu ya. eh untuk pemaparan, saya lihat ini sudah banyak di chat. Gimana Bu Desti, apakah langsung dijawab saja? Ini sudah Ya, 6. langsung dijawab saja Bu Desi, kurang lebih ada Ya, 10 pertanyaan. oh, Sangat ya, antusias sekali nih peserta kita ya. hari ini. Mulai dari Ibu Amalia Agustina ya Bu Desi. Oh ya, ya baik. Coba kita lihat dulu ya. Oke, oke, Bu Amalia Agustina, mahasiswa RPL semester akhir ya. Apakah ada persyaratan khusus? Oh ya, untuk beasiswa S2 S3 ini mungkin maksudnya yang ini ya, kalau yang PDDI tadi yang S3 ya khusus S3, sedangkan untuk beasiswa S2 itu bisa dari LPDP atau kalaupun misalnya ada yang sudah menjadi dosen walaupun belum S2 ya itu mungkin bisa juga ke beasiswa Dikti ya. Tapi untuk UI kita belum selama ini belum ada info beasiswa dari UI ya. Jadi mungkin silakan di apa dieksplor kemungkinan dari Kementerian Keuangan melalui LPDP dan juga Kemdikbud gitu ya. Kemudian tips dan trik masuk UI. Nah, ini kalau tadi Bu Amalia, Mbak Amalia ini apakah mau S2 atau S3 ya? Kalau S2 itu kita masih eh, ingin apa? Mungkin tidak terlalu berat apa untuk masuknya ya, tapi kalau S3 ini memang karena keterbatasan jumlah pembimbing juga ya, jadi kita ingin memastikan bahwa mahasiswa memang siap untuk melanjutkan di UI ya. Misalnya tadi harap siapkan proposal sebaik-baiknya begitu ya. Kemudian persiapan untuk ujian SIMAK ya. Ada yang sampai kursus TPA, kursus TOEFL itu silahkan ya. Supaya bisa lolos sampai ke tahap wawancara dan juga bisa lolos diterima di UI begitu ya. Jadi untuk ke apa dan juga kita akan melihat sumber pendanaan misalnya ya. Karena kalau misalnya berkenan apa ingin melanjutkan ke S3 ini kan nafasnya harus panjang ya 4 tahun ya 4 tahun 3 tahun minimal normalnya 4 tahun ya. Jadi kita akan memastikan apakah sumber pendanaannya ini dari mana ya karena ada juga beberapa mahasiswa yang menggunakan dana pribadi tapi kemudian terkendala di tengah jalan ya. Jadi kita juga akan melihat kesiapan dari keluarga misalnya ya dan juga beberapa aspek termasuk dari apa tempat kerja apakah diizinkan ya. Jadi jangan sampai misalnya dosen ya ingin melanjutkan ke S3 tapi oleh kampusnya tidak dibebaskan tetap mengajarnya puluhan SKS. Nah, itu kan kasihan ya. Takutnya nanti keteteran kuliahnya kemudian tidak bisa menyelesaikan disertasi ya. Jadi ada beberapa yang seperti itu ya. Kita ingin pastikan apakah betul bisa fokus berkuliah ya. Kalaupun tetap bekerja ya harap jangan apa ya, jangan jor-joran bekerjanya gitu ya. Ingat bahwa ada tugas utama kita menyelesaikan S3 ya. Karena ini kan juga akan bermanfaat buat Bapak Ibu, tidak hanya buat Bapak Ibu saja ya, tapi juga buat institusi masing-masing ya. Oke, kemudian oh ya, tadi ya yang untuk ini Mbak Fitria ya, untuk doktoral akuntansi tadi syaratnya sudah ada ya. Kalau Sudah misalnya dijawab ya. ya di brosur ini juga sudah dibagikan, silakan nanti di-download ya. Atau bisa juga kunjungi sosial media kita ya. Oh ya. Oke, kemudian letter of acceptance dari Pak Haris, LOA dari program S1. Oh ya. Ini saya kurang tahu maksudnya LOA itu maksudnya letter of acceptance dari kami, Pak. Jadi kalau kadang ada beberapa mahasiswa yang ingin mendaftar beasiswa ya. eh, jadi ikut seleksi kita dulu, setelah lulus baru daftar beasiswa. Nah, biasanya beasiswa itu katanya sih ya katanya lebih bisa diperoleh kalau sudah ada LOA-nya. Jadi begitu lulus silakan nanti mengurus letter of acceptance dari kita ya.
Kemudian apakah bisa tunda kuliah? Ya, kalau misalnya ingin mengurus beasiswa dulu ya, jadi silakan mendaftar beasiswa, kita bisa berikan tunda kuliah maksimal 2 semester ya. Jadi silakan 1 tahun itu berupaya keras mendapatkan beasiswa ya. Kemudian juga ada beberapa mahasiswa yang ingin menggunakan dana pribadi. Nah ini kalau S2 mungkin nggak masalah ya, mungkin hanya 1,5 atau 2 tahun. Tapi untuk S3 harap pastikan apakah betul-betul tersedia dananya untuk 4 tahun ya. Oke, kemudian dari Pak Ahmad Rifai. Oh ya, untuk biaya yang dijelaskan untuk jenjang S3 itu per semester. Iya betul, SPP-nya per semester. Untuk beasiswa, nah ini dari UI maupun dari fakultas dan prodi, ini kita belum ada beasiswa ya. Jadi biasanya mahasiswa itu beasiswanya baik dari kampus sendiri ya, kampus masing-masing, atau beasiswa dari LPDP. Ada beberapa yang mendapatkan beasiswa LPDP, ada juga beasiswa dikti ya, beasiswa dikti untuk dosen ya. Seperti yang tadi ya sudah sosialisasi PDDI ini kayaknya sedang jor-joran ya dari Pak Menteri Prof. Brian ini kayaknya sangat mendorong para dosen untuk bisa lanjut S3 ya silakan itu dimanfaatkan ya. Mumpung Dikti lagi menyebarkan kalau nggak salah apa 5.000 atau berapa gitu ya yang apa mereka targetkan bisa mendanai para calon dokter. Ya. Oke, kemudian oh ya ini dari Mbak Widya. Oh ya, opsi fast track ke S3 jalur riset ya kalau yang fast track itu kita baru ada programnya PMDSU ya. Nah ini Mbak Widya sudah keburu di S2 ya. Jadi nggak apa-apa selesaikan dulu S2 kalau bisa 3 semester ya Widya ya. Jadi yang jalur 3 semester ya. Kemudian nanti mendaftar lagi untuk S3 ya. Jadi kalau yang fast track itu saat ini baru tersedia untuk beasiswa PMDSU ya. Tapi kalaupun misalnya apa karena Widya ini sudah di S2 PPIA ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada minat untuk fast track nanti kita bicarakan lagi dengan fakultas apakah dimungkinkan secara administrasi ya. Karena kan biasanya ini penghalangnya di administrasi takutnya tidak terdata di S3 ya. Oke, mudah-mudahan Widya kalau nanti ada pertanyaan lanjutan silakan ya. Oke, kemudian ya Mas Faizin PDDI. Oh ya. Menu admisi UI ya. Jadi tidak terbatas pada yang sudah lulus di tahap 1 yang lalu. Oh ya. Nah, ini untuk PDDI dibuka sampai 11 Juni dengan tes 12 Juni. Oh ya, dan pengumuman dan penerbitan LOA tanggal 13 Juni. Sementara kita di UI itu baru ujiannya tadi 22 Juni dan pengumumannya 17 Juli ya. Tapi oh ya, terdapat opsi doktoral akuntansi joint degree ya. Sebentar, Mas Faizin, ini apa? Kita tadi juga tidak bisa masuk ke Zoom-nya ya, dan belum menyimak lebih lanjut untuk YouTube-nya. Kalau yang saya cermati di Instagram-nya UI tadi ya, si adminnya itu menjawab ini hanya bisa untuk yang sudah mengantongi LOA ya. Nah, untuk yang lolos gelombang 1 kemarin sudah ada LOA-nya ya, jadi bisa mendaftar untuk PDDI karena di PDDI ini dibuka sampai 11 Juni ya dan harus melampirkan LOA tersebut. Nah, ini kemungkinan ya tidak mungkin dilakukan untuk yang gelombang 2 karena yang gelombang 2 saja ujiannya baru 22 Juni. Tapi silakan nanti kita cek bersama ya di penjelasan sosialisasi di YouTube Direktorat SDM tadi ya. Oke, kemudian ya terdapat opsi doktoral akuntansi ya. Joint degree ini kita sebetulnya masih untuk S2 ya, tadi dengan MSU dan Free University ya. Tapi kita akan berkoordinasi lagi dengan fakultas, dengan UI dan juga dengan Dikti ya. Karena kalau kita sudah punya MOU untuk S2, maka seharusnya tidak ada hambatan untuk mengurus MOU yang S3 ya. Jadi kemarin ketika diminta datanya ya kita serahkan dulu ya apa adanya. Kemudian nanti kalau misalnya memang ada peminat untuk joint degree ya nanti kita akan koordinasikan kembali. Oke, begitu Mas Faizin ya. Kemudian apakah S3 jalur kuliah dan riset? Oh ya.
Ini mohon maaf tidak ada ya. Jadi untuk weekend tidak ada. Semuanya Senin sampai Jumat begitu ya. Kecuali mungkin kuliah pengganti, tapi itu jarang ya. Misalnya dosennya tidak bisa di hari kerja, mungkin satu kali pengganti di hari weekend. Tapi ini tidak untuk reguler ya. Oh ya, apakah kalau jalur kuliah dan riset ini tidak wajib punya publikasi ya. Yang wajib tadi adalah untuk yang jalur riset ya. Oh ya, kemudian ya Mbak Febri silakan nanti kalau ada pertanyaan lanjutan ya. Mbak Fitria, untuk kelas karyawan ini kita tetap offline ya. Oleh fakultas itu diberikan kebijakan maksimal dari 14 kali pertemuan satu semester, itu boleh online-nya maksimal 4 kali saja ya, 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS gitu ya. Jadi untuk kelas karyawan ini tetap offline ya. Dan biasanya teman-teman di kelas khusus ini memang meminta apa ya, bukan dispensasi ya, tapi kebijakan dari kantornya ya. Misalnya untuk mencapai Depok, kalau misalnya jauh ya, diperbolehkan misalnya bisa pulang dari kantor itu jam 4 atau 4.30 misalnya seperti itu ya. Oh ya, kemudian ini Mas Arya, nah ini ya, tadinya kita ingin membuka beasiswa PMDSU tahun ini ya. Tapi kemudian setelah dikonfirmasi lagi ke UI, PPIA ternyata belum terdaftar untuk tahun ini ya. Jadi mohon maaf kita ada keterlambatan mendaftar di UI ya. Padahal tahun 2023 itu kita sebetulnya sudah membuka untuk PMDSU. Nah ini kita akan membuka lagi di tahun depan ya untuk beasiswa PMDSU. Jadi beasiswa PMDSU ini di UI sudah dibuka ya, sedang dibuka di bulan Juni ini. Tetapi mohon maaf PPIA belum terdaftar dulu untuk tahun ini ya. Insya Allah tahun depan ya. Oke, kemudian oh ya alur LPDP double degree berarti S2 ya. Jika diterima SIMAK UI, oh ya. Oke, nanti kita kalau misalnya ingin mengikuti double degree di LPDP, nanti LOA-nya akan kita sesuaikan ya. Jadi supaya nanti pada saat mendaftar beasiswa LPDP jelas bahwa ini eh, berminat di double degree gitu ya. Silakan ya Mbak Kartika ya. Nanti jangan lupa ingatkan staf akademik ya supaya ini dituliskan di LOA-nya ya. Oke, kemudian oh ya. Untuk Mbak Fitria, Mbak Ai masih ada nggak ya? Setahu saya Mbak Ai masih nyimak. Mbak Ai ini staf akademik S3 ya. Setahu saya untuk TOEFL dan Masih, Bu. oh ya, TOEFL dan TPA ini tidak perlu lagi mengambil ujian di luar ya Mbak Fitria ya. Jadi cukup ikuti SIMAK UI. Kalaupun misalnya ada, betul ya Mbak Ai ya, nanti Ya, tolong betul, Bu. dikoreksi. Ya. Nah, kalau misalnya ada keluangan waktu dan juga sumber dana misalnya ya, mau nyoba-nyoba di luar ya silahkan ya. Nanti kita pertimbangkan misalnya skor di UI 450 tapi kok di luar 600 misalnya ya. Ada apa nih? Apakah SIMAK UI soalnya lebih susah atau bagaimana ya? Nah, itu silahkan ya, tapi nggak wajib. Jadi silakan ikuti SIMAK UI saja ya kalau nggak mau ikut di luar. Oke, kemudian oh ya ini dari Mbak Farah Nisa ya. Ketika proses wawancara, oh ya, tadi terlupa ya. Jadi pada waktu wawancara itu biasanya kita juga akan memberikan artikel ilmiah yang sudah terbit di jurnal top tier ya. Jadi beberapa hari sebelumnya kita akan berikan artikel tersebut. Silakan dianalisa, dipelajari begitu ya. Nanti kita akan tanyakan di wawancara ya bagaimana pendapatnya calon mahasiswa ini mengenai artikel tersebut ya. Jadi coba lihat novelty-nya, kemudian kontribusi paper tersebut ya, kemudian metodenya bagaimana ya. Mungkin bisa buka-buka lagi buku ekonometri misalnya ya, atau buku statistik ya. Karena biasanya artikel yang kita berikan itu memang yang kuantitatif ya. Nah, kemudian selain analisis artikel, kita juga akan menanyakan proposal ya. Ketika proses wawancara dengan membawa proposal, kita sudah diassign promotornya sekaligus. Oh ya, untuk kelas riset ini belum. Jadi kalau sudah diterima, nanti di semester 1 kita akan koordinasikan ya. Jadi mahasiswa yang sudah diterima di jalur riset S3 nanti punya kesempatan untuk mengajukan
tim pembimbing. Tapi tentunya kami akan melihat lagi ya, apakah dosen yang diajukan tersebut memang masih ada slot untuk membimbing atau bagaimana ya. Jadi kita akan lihat setelah diterima ya, begitu ya Mbak Faranisa ya. Jadi supaya nanti mahasiswa bisa langsung berdiskusi dan berkoordinasi dengan tim pembimbing ya, promotor dan kopromotor mulai dari semester 1 untuk yang jalur riset ya. Oke, untuk Mbak Lintang, jika yang mendaftar PDDI apakah cukup tes wawancara saja atau ada tes lainnya? Jadi eh, pemahaman kami ya, PDDI ini kan untuk beasiswanya ya. Jadi PDDI punya tesnya sendiri, punya deadline-nya sendiri ya. Kemudian UI dan prodinya juga punya ujian sendiri ya. Jadi tetap sama ya, tetap ikut simak dan wawancara. Nanti untuk beasiswanya berarti mengikuti tes PDDI tersebut, gitu ya. Maksudnya mengikuti seleksi PDDI. Begitu ya Mbak Lintang ya. Jadi ini dua hal terpisah ya. Jadi ujian di UI itu untuk ujian masuknya, kemudian seleksi di PDDI itu adalah seleksi untuk mendapatkan beasiswanya, gitu ya. Oh ya, untuk mengetahui jadwal tesnya di SIMAK UI, oh ya tadi sebentar, mana tadi ya? eh ya coba kita lihat lagi. Silakan ke enrollment UI ACID ya. Bapak Ibu tadi di enrollment UI ACID. Jadi sudah ada jadwal-jadwalnya di sana sini ya. Enrollment UI ACID atau penerimaan UI ACID ya. Beberapa hari yang lalu saya cek penerimaan UI ACID itu ada pengumuman mereka pindah ke sini ya. Jadi kurang tahu apakah sekarang penerimaan UI ACID-nya itu sudah bisa digunakan lagi ya. Nah, ini ada tanggal-tanggalnya ya. Jadi untuk yang simak Gasal gelombang 2 daftarnya sampai dengan 16 Juni. Jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu. Daftar di sistem sampai dengan 16 Juni dengan berkas-berkas persyaratan yang sudah ada di brosur atau flyer ya. Kemudian ujiannya 22 Juni, pengumumannya 17 Juli. Gitu ya Mbak Fitria ya. Tadi yang bertanya. Jadi masih ada kesempatan beberapa hari lagi ya untuk mempersiapkan ujian ya. eh untuk yang S3 ya mungkin setelah ujian ya siapkan proposal ya walaupun belum tentu dipanggil wawancara daripada nanti tahu-tahu dipanggil wawancara terus panik karena belum ada proposal misalnya ya. Jadi lebih baik disiapkan. Kalaupun tidak dipanggil wawancara ya tetap ada gunanya menyiapkan proposal tersebut ya mungkin bisa digunakan untuk penerimaan selanjutnya tapi harap dipertajam lagi ya misalnya diperbanyak lagi literatur terbaru misalnya ya. Kemudian dengan berlalunya waktu, mestinya pemahaman kita juga semakin bertambah. Nah, silahkan dituangkan di proposal tersebut ya. Ya, mungkin seperti itu. Ini di chat sudah tidak ada dan sudah 6.25. Ya. Saya kembalikan dulu ke Bu Desti ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Desi dan Bapak Ibu sekalian atas atensi dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Oleh karena itu, sebelum kita tutup sesi hari ini, karena ini sudah sampai di penghujung acara, izinkan lagi saya untuk menyampaikan sebuah pantun penutup. Boleh pinjam cakepnya lagi ya. Mentari senja mulai merunduk, Cakep, langit, langit jingga memberi salam pamit. cakep. Cakep. Langkah bijak dimulai dari niat yang cukup. Mari bergabung di PIA FEB UI, wujudkan karir yang lebih menggigit. Cakep. Jadi Mantap kami nih, Bu nantikan Desti. Bapak Ibu sekalian di kampus FEB UI tercinta untuk bergabung dalam program S2 maupun S3 FEB UI. Kami juga tadi sudah menyampaikan brosurnya. Apabila ada yang lagi yang ditanyakan, silahkan jangan sungkan untuk menanyakan kepada kami. Atau bisa juga melakukan survei langsung ke kampus. Staf Oh kami iya, dengan senang hati menemani Bapak dan Ibu untuk melakukan tur kampus FEB UI. Ya, supaya cakep. lebih Ya. dapat gitu ya feel-nya.
Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk itu kami tutup acara open house pada sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami sekali lagi nantikan kehadiran Bapak Ibu semua di kampus FEB UI tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sukses ya. Terima kasih, Bu.